وإليه النشور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأوا الهلال وافطروا Sadaqallahul azim, sadaqa rasuluhul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah tafaqquh fiddin, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah yang beriman, sebagai hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, yang selalu berusaha untuk taat dan patuh pada perintah Allah, yang selalu berusaha untuk menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah, mari kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai pagi hari ini, hari yang ketiga di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita dalam keadaan iman dan Islam. Selalu Allah taala berikan kesehatan dan kesempatan yang pada akhirnya pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita kembali, bangkitkan kita kembali, yang pada akhirnya kita bisa bersama-sama hadir memenuhi panggilan Allah, seruan Allah, hadir di rumahnya Allah dalam rangka memenuhi panggilan Allah, seruan Allah dengan mendirikan sholat subuh, alhamdulillah dengan berjamaah. Salawat teriring salam, salam teriring salawat, mari selalu kita sampaikan kepada Nabi kita, Rasul kita, junjungan kita, panutan kita, Habibana wa Syafi'ana wa Zuhrina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu menyampaikan salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sambil berusaha untuk menghidupkan kembali apa yang telah menjadi sunnah-sunnahnya. Kita mohon kepada Allah semoga kita, keluarga kita, jamaah kita, muslimin dan muslimat besok di hari kiamat digolongkan orang-orang yang selalu mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau pernah bersabda, wa idza ra'aitumu al-hilal fasumu wa idza ra'aitumu al-hilal waftiru. Apabila kalian melihat hilal, ya hilal itu artinya bulan, fasumu maka berpuasalah, yaitu Ramadan. Wa idza ra'aitumu al-hilal, apabila kalian melihat kembali hilal atau bulan, waftiru maka berbukalah, yaitu 1 Syawal. Sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjadikan dasar penetapan isbat Ramadan itu dengan ada istilah bahasa kita, itu adalah ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal, ru'yah itu artinya melihat, al-hilal itu bulan. Jadi menentukan isbat Ramadan itu dengan melihat, yaitu apa? Bulan, dengan mata langsung ataupun dengan bantuan, yaitu terompong bintang. Sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idza ra'aitumu al-hilal, apabila kalian melihat hilal kembali, waftiru maka berbukalah, yaitu pada tanggal 1 Syawal. Riwayat ini menjelaskan bahwasanya menetapkan isbat Ramadan dalam kajian fikih yang pertama yaitu dengan ru'yatul hilal, yaitu melihat hilal. Prakteknya itu adalah tanggal 30 Sya'ban sore. Ketika tanggal 30 Sya'ban sore di negara-negara Timur Tengah, ya negara-negara Timur Tengah itu tidak seperti kita. Kalau kita ini namanya tropis, mendung, hujan, kabut. Sekalian melakukan Subhanahu wa taala tidak bisa langsung dilihat dengan mata.
tapi membutuhkan yaitu apa, alat namanya teropong bintang. Sekalian Subhanahu wa taala di negara-negara Timur Tengah ya, untuk menetapkan isbat Ramadan tidak seperti kita ada sidang ya dari berbagai orang, tidak. Sekalian melakukan Subhanahu wa taala dari jamaah sendiri, dari person sendiri, ya itu. Sekalian Subhanahu wa taala ketika menjelang maghrib lihat sebelah barat udah ada hilal belum? Belum. Berarti besok sempurnakan yaitu apa? Bulan Sya'ban itu 30. Sekalian melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tanggal 30 Sya'ban, tanggal 29 Sya'ban mau menjelang maghrib itu kok sudah kelihatan bulannya celirit itu. Celirit itu. Sekalian Subhanahu wa taala berarti besok puasa. Di negara Timur Tengah enggak ada apa namanya itu sidang-sidang isbat. Sekalian Subhanahu wa taala jadi tarawih enggak? Jadi enggak. Nah, kita kan gitu itu. Sekalian Subhanahu wa taala karena sana negaranya negara yaitu apa? Gurun. Jadi langsung bisa dilihat. Nah, bisa dilihat oleh mata telanjang. Sekalian lakukan Subhanahu wa taala tidak memakai bantuan apa-apa itu sudah bisa dilihat. Makanya enggak jadi heboh seperti kita. Nah, sekalian Subhanahu wa taala di kita ini yaitu daerahnya adalah mendung, tropis, pegunungan, hujan yang pada akhirnya tidak semua orang itu bisa melihat. Ya, sekalian Subhanahu wa taala maka ada lembaga, ada ormas yang punya itu, yang punya alat itu dan ahlinya itu. Sekalian Subhanahu wa taala mereka sama-sama pada tanggal 29 Sya'ban ada yang di pinggir laut. Ya, ada yang di pinggir laut, ada yang naik tower Telkomsel. Ada Pak Haji. Ada yang itu ngomong sama Novotel itu Pak Haji. Nah, ngomong sama Novotel itu mau ke lantai yang paling atas itu. Sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pada akhirnya pada tanggal 30 Sya'ban ya dengan memakai alatnya semakin canggih Pak Haji, bukan teropong aja tapi super canggih yang pada akhirnya menjelang maghrib itu sekalian Subhanahu wa taala celirit hilal kelihatan. Nah, sekalian Subhanahu wa taala berarti besok puasa. Tapi ketika tanggal 30 Sya'ban itu dilihat ya pakai alat yang canggih-canggih itu belum kelihatan. Sekalian lakukan Subhanahu wa taala ya ru'yatul hilal, wujudul hilal. Hilalnya itu belum kelihatan. Sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala maka wa in humma apabila diselimuti kabut mendung belum kelihatan masih samar karena nanti dalam kajian astronomi kita sampaikan sekalian melakukan Subhanahu wa taala ketika belum kelihatan maka sempurnakanlah Sya'ban itu 30 hari berarti puasanya besoknya. Sekalian Subhanahu wa taala Sya'ban 30 hari ya genapkan 30 hari kemudian kalau sudah tanggal 30 Sya'ban enggak usah ru'yatul hilal lagi. Sekalian Subhanahu wa taala sudah pasti yaitu besok tanggal 1 Ramadan. Nah, ini sekalian melihatkan Subhanahu wa taala menetapkan isbat Ramadan dengan ru'yatul hilal. Ya, ru'yatul hilal langsung melihat bulan. Nah, ini dipakai dari beberapa yaitu apa elemen masyarakat dan negara. Sekalian Subhanahu wa taala bagaimana dalam kajian fikih menetapkan isbat Ramadan dengan metode ru'yatul hilal, menetapkan apa namanya itu melihat bulan langsung sah secara fikih. Ini yang pertama yang dipakai oleh pemerintah kita Indonesia dan pemerintah-pemerintah yang lain. Negara pemerintah yang lain juga menetapkan isbat Ramadan dengan tadi ru'yatul hilal. Kemudian yang kedua menetapkan isbat Ramadan ini dengan hisab. Hisab ini dengan ilmu astronomi, ilmu perbintangan, ilmu nujum. Sekalian Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam Al-Qur'an. Wasamsu wal qamaru bihusban.
Nah, banyak ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala jadikan matahari, jadikan bulan ini sebagai perhitungan. Ya, sebagai perhitungan. Ya, sebagaimana bintang. Ya, bintang itu sebagai penunjuk jalan, penunjuk arah. Dari ayat tadi menjadikan dasar menetapkan isbat Ramadan bukan dengan metode ru'yatul hilal, bukan dengan langsung melihat bulan sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, wa idza ra'aitumu al-hilal wa idza ra'aitumu al-hilal waftiru wa idza ra'aitumu al-hilal fasumu. Apabila kalian melihat hilal berpuasalah, apabila kalian melihat hilal berbukalah. Ya, tidak itu langsung melihat hilal, tetapi yaitu dengan ilmu hisab, ilmu astronomi. Sekalian yang dimuliakan Subhanahu wa taala, kalau dulu itu namanya ilmu nujum. Ilmu nujum itu ilmu perbintangan. Ilmu perbintangan, bintang ini, nasibnya ini, rezekinya ini, jodohnya ini. Nah, itu dulu. Sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua itu adalah ilmu hisab. Sekalian melakukan Subhanahu wa taala di dalam ilmu hisab atau ilmu astronomi ketika terjadi ijtima. Nah, ijtima itu berkumpulnya satu garis antara matahari, kemudian bumi, kemudian bintang, kemudian bulan. Jadi ketika matahari, bumi, kemudian bulan, ya, itu terjadi dalam satu garis, itu namanya istima. Dalam ilmu hisab atau ilmu astronomi itu namanya istima. Ketika matahari, bumi, bulan, ya, matahari bulan, bumi mengelilingi matahari, kemudian bulan mengelilingi bumi, itu terjadi ketika dalam satu garis, namanya istima, Pak Haji. Namanya istima. Jamaah sekalian melakukan Subhanahu wa taala, maka terjadilah istima antara matahari, bumi dan bulan, maka itu besoknya yaitu sudah pindah yaitu hari. Nah, jamaah sekalian Subhanahu wa taala, yang jadi masalah terjadinya istima antara matahari, bumi dan bulan. Jamaah sekalian Subhanahu wa taala, ini waktunya ini kadang-kadang jam 1 malam, jam 12 malam, ya, kemudian jam 11 malam, kemudian jam 10 malam. Sekarang Subhanahu wa taala, jadi enggak sore hari, enggak mesti sore hari, enggak mesti pagi hari jam 6. Nah, jamaah sekalian melakukan Subhanahu wa taala dalam ilmu hisab, ilmu astronomi, ya, ketika sudah terjadi garis istima, satu garis, ya, ketemu antara matahari, bumi, bulan, maka jamaah sekalian melakukan Subhanahu wa taala tidak melihat kapan, pokoknya besok, yaitu sudah jatuh Ramadan, ataupun sudah jatuh yaitu Syawal. Nggak usah melihat hilal-hilal, nggak usah, nggak perlu lihat hilal-hilal, nggak perlu naik ke tower Telkomsel, nggak perlu. Kenapa? Karena sudah tadi dalam ilmu hisab, ilmu astronomi sudah terjadi garis istima antara yaitu matahari, bumi dan bulan. Maka jamaah sekalian melakukan Subhanahu wa taala, 30 tahun yang akan datang, bahkan 100 tahun yang akan datang, itu sudah diketahui. Ya, dalam ilmu hisab, ilmu astronomi sudah diketahui 30 tahun, 50 tahun, bahkan 100 tahun yang akan datang, itu sudah diketahui kapan puasanya, kapan hari rayanya. Nggak usah yaitu naik tower Telkomsel, nggak perlu naik yang paling tinggi di Novotel, itu nggak perlu. Jamaah Subhanahu wa taala, ini metode menetapkan isbat Ramadan dengan yaitu hisab. Hisab itu ilmu falaknya, ilmu nujumnya, kemudian ilmu kerennya itu adalah ilmu astronomi. Ada profesor yang berkompeten di bidang itu. Jamaah sekalian
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ketika sudah terjadi garis istima, ya itu dinamakan imkanul hilal. Dimungkinkan yaitu apa? Sudah yaitu jatuh hilal. Sudah masuk tanggal. Nah, kemudian jamaah sekalian dimuliakan Subhanahu wa taala, ya dalam penetapkan isbat Ramadan ru'yatul hilal. Hilal itu bisa dilihat. Hilal itu wujud. Ya kalau itu baru istima. Ya kemudian hilalnya naik sekian derajat. Ya dari ufuk. Nah, dari ufuk itu namanya imkan wujudul hilal. Dimungkinkan yaitu apa? Sudah ada hilal. Nah, jamaah sekalian Subhanahu wa taala, sebagian elemen masyarakat, sebagian ormas, sebagian jamaah tadi dengan imkan kemungkinan hilal itu sudah dijatuhkan yaitu apa? Ramadan. Sudah dijatuhkan yaitu hilal. Lah kalau ru'yatul hilal ini bukan imkan saja tapi wujudul hilal. Memang wujudnya hilal itu bisa dilihat. Kalau yang imkan hilal, imkan itu yang penting terjadi garis istima saja, itu sudah dimungkinkan yaitu apa? Hilal. Tapi kalau ru'yatul hilal, ya menetapkan dengan metode ru'yah itu dengan melihat bulan itu bisa dilihat. Jamaah sekalian Subhanahu wa taala, minimal itu adalah 2 derajat di atas ufuk. Jadi kalau 2 derajat di atas ufuk itu bisa dilihat dengan mata, tapi di bawah itu kalau 0,1 ini belum kelihatan. Terus sekalian Subhanahu wa taala, beberapa tahun yang telah lewat, ya MUI Indonesia, Majelis Ulama Indonesia beserta Majelis Ulama negara-negara ASEAN, ada Singapura, ada Malaysia, ada Thailand, ada Brunei, Kamboja dan lain sebagainya, itu sepakat karena ini istihadiyah, sepakat untuk menetapkan isbat Ramadan itu adalah tidak hanya 2 derajat tapi 3 derajat. Mantap. Jadi kalau 3 derajat mesti besok mesti, tapi kalau hanya 0, hanya 1, itu belum mesti besok, yaitu yaitu 1 Ramadan ataupun 1 Syawal. Nah, yang kedua menetapkan isbat Ramadan dengan hisab dalam kajian fikih itu sah itu diperbolehkan. Monggo silahkan di antara jamaah kita ada yang mau ikut ru'yatul hilal, monggo. Ada yang hisab, monggo. Nah, dalam menentukan isbat Ramadan antara hisab dengan ru'yatul hilal itu tidak mesti sama. Hisab duluan, ru'yatul hilal belakangan. Makanya nggak sama puasanya. Bagaimana? Nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Dalam kajian fikih madzhab Imam Syafi'i, likulli mantiqatin ru'yatul hilal. Setiap provinsi itu diperbolehkan untuk melihat hilal. Makanya di Indonesia seandainya Aceh sama Papua, nah itu kok duluan Aceh puasanya, nggak apa-apa. Kenapa? Dalam madzhab Imam Syafi'i, likulli mantiqatin, setiap provinsi, setiap mantikoh, setiap daerah tertentu itu menetapkan isbat Ramadan sendiri-sendiri diperbolehkan. Indonesia ini waktunya 3 waktu itu, Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur. Sekalian melakukan Subhanahu wa taala yang pada akhirnya perbedaan puasa Aceh dengan Papua, Aceh duluan Papua belakang, bagaimana? Nggak apa-apa. Dalam kajian fikih bukan hal yang aneh. Kita menganggap aneh karena kita tidak tahu. Sekalian melakukan Subhanahu wa taala nggak apa-apa. Bahkan setiap negara itu menetapkan isbat Ramadan sendiri beda. Indonesia dengan Malaysia beda, Thailand beda lagi, Cina beda lagi, Arab beda lagi. Sekalian Subhanahu wa taala biasanya dengan Arab itu beda. Kenapa? Matahari terbit di sebelah timur, tapi kalau bulan terbit di sebelah barat. Negara yang lebih barat daripada kita itu duluan kelihatan hilalnya.
Dengan demikian duluan puasanya, duluan Arafahnya, duluan hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, nggak jadi masalah. Yang jadi masalah itu kita di Indonesia, loh kok duluan ngikut Mekah. Nah, ngikut Mekah itu Pak Anji. Kalau sholat ya kiblatnya Mekah, tapi kalau puasa sholat ya di mana kita berada. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian fikih menetapkan isbat Ramadan dengan satu ru'yatul hilal, betul-betul wujudul hilal. Dan yang kedua yaitu dengan hisab, hanya imkanul hilal saja, dimungkinkan hilalnya kelihatan, maka sah itu berarti boleh. Nah, sekarang jamaah sekalian Subhanahu wa taala di luar itu menetapkan isbat Ramadan ada beberapa metode yang sebagian ulama fikih ya menjelaskan tidak sah, tetapi toleransi harus kita jaga. Yang pertama menetapkan isbat Ramadan ini dengan alam Pak Anji, alam. Ini ahli apa ini? Ahli nanam padi Pak Haji. Jadi sekalian Subhanahu wa taala angin ke sana, ini angin ke sini, Kemudian yaitu pasang surut air laut Pak Haji. Ya, laut ini kok pasang. Ini sudah masuk nanam musim nanam ini. Kemudian air danau ini kok sudah naik. Wah, ini musim ini turun. Nah, ini sudah mulai mongso ini. Nah, sekalian melakukan Subhanahu wa taala dalam kajian fikih menetapkan isbat Ramadan dengan alam Pak Anji. Bukan alam sah, bukan alam betul, angin. Ya, pergantian arah angin, tiupnya arah angin. Kemudian yaitu pergantian panas, dingin. Kemudian pasang surutnya air laut. Nah, menetapkan isbat Ramadan dengan alam seperti ini dalam kajian fikih tidak sah. Tidak sah. Kalau tidak sah berarti tidak boleh. Bagaimana saudara-saudara kita yang menetapkan isbat Ramadan dengan tadi alam tadi Pak Haji? Sekalian Subhanahu wa taala, lana a'maluna walakum a'malukum. Dalam kajian fikih kita tidak boleh menyalahkan. Ya, mari kita bertoleransi. Monggo di antara jamaah kita ada yang menetapkan isbat Ramadan dengan alam tadi itu, ya monggo silahkan. Nah, monggo silahkan bila saling hormat menghormati. Tadi kalau kita bicara dalam kajian fikih nggak sah. Karena menetapkan isbat Ramadan itu dengan ru'yatul hilal ataupun dengan hisab. Selain itu tidak sah. Ini dalam kajian fikih. Nah, bagaimana dengan alam tadi, menetapkan isbat Ramadan dengan alam tadi? Jadi Subhanahu wa taala secara kajian fikih tidak sah, fikih siam tidak sah, akan tetapi kita sesama muslim wajib yaitu apa? Saling hormat menghormati. Ada namanya hubbul basyariyah, hubbul watoniyah, hubbul islamiyah. Sahuna Ki Hasyim Asy'ari beliau menjelaskan 3 pilar. Yang pertama adalah hubbul islamiyah, cinta sesama orang Islam. Yang kedua adalah hubbul basyariyah, cinta sesama makhluk manusia. Yang ketiga adalah hubbul watoniyah, cinta yaitu apa? Tanah air. Nah, dalam riwayat yang tidak sampai tingkatan sahih, dhaif, tapi bisa menjadikan motivasi dalam kita waqtasimu bihablillah, yaitu apa? Hubbul waton minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman. Jadi menetapkan isbat Ramadan dengan alam dalam kajian fikih tidak sah. Nah, ada saudara kita yang menetapkan isbat Ramadan dengan itu, monggo dipersilahkan. Lakum dinukum waliyadin, lana amaluna walakum amalukum. Ini yang pertama. Yang kedua, menetapkan isbat Ramadan ya ini dengan istikharah Pak Andi. Ini mohon maaf, ada sebagian ya tidak disebutin orangnya, pokoknya fulan bin fulan puasa 3 hari Pak Haji, ada yang puasa 7 hari ya, tirakat bahasanya itu ya, minta petunjuk kepada Allah dengan istikharah tadi. Dalam petunjuk dan istikharah tadi itu mungkin melihat hilal kira-kira kan gitu, itu jatuh sekalian Subhanahu wa taala hari sekian kira-kira gitu, hari sekian
hari Selasa atau hari Rabu, kira-kira seperti itu Pak Haji. Dalam kajian fikih menetapkan isbat Ramadan dengan istikharah, salat istikharah diawali dengan puasa 3 hari berturut-turut, ya kira-kira gitu Pak Haji. Bagaimana menetapkan isbat Ramadan dengan istikharah tadi? Padahal yang namanya fikih itu adalah realita. Dalam kajian fikih tidak sah. Tidak sah berarti apa? Tidak boleh. Nah, bagaimana di antara jamaah kita, saudara kita yang menetapkan isbat Ramadan dengan istikharah tadi itu? Sekalian subhanahu wa ta'ala, kita wajib yaitu apa? Menghormati. Lana a'maluna walakum a'malukum. Kemudian jamaah sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala yang berikutnya, yang ketiga. Ya, masyarakat Jawa, ini mohon maaf orang Jawa, itu ada sebagian masyarakat kita Jawa di daerah sana, seberang sana, menetapkan isbat Ramadan itu ada istilah namanya abugi, alif, rebu, wagi. Nah, ada lagi ini abugi, alif, rebu, wagi. Ini yang alif, yang rebu, wagi. Tapi kalau yang kemis kliwon beda lagi, alif, mis, won, kira-kira gitu. Macam-macam lah. Nah, bagaimana dalam kajian fikih menetapkan isbat Ramadan dengan istilah namanya abugi, alif, rebu, wagi? Contohnya gini Pak Haji, dalam hitungan Jawa, pasaran Jawa itu ada 5, paing, pon, wage, kliwon, mak, legi. Ini pasaran Jawa Pak Haji. Dalam pasaran Jawa itu 5, pasaran hari itu 5. Nah, menetapkan Ramadan ini dengan pasaran Jawa tadi. Contoh gini, kalau tahun kemarin puasanya itu adalah Senin Kliwon. Senin Kliwon, kemarin puasanya Senin Kliwon Pak Haji. Berarti besok itu adalah Selasa Wage. Kalau tahun ini Selasa Wage, besok Ramadannya itu Rebu Pon. Nah gitu, itu kan Jawa gitu. Kalau besoknya itu Rebu Pon, berarti besoknya lagi Ramadan besoknya itu adalah Kemis Legi. Nah gitu. Kalau besoknya itu Kemis Legi, berarti Ramadan besok itu Jumat Pahing. Nah gitu. Ini itu hitungan Jawa. Yang asalnya katanya itu dari seorang wali Pak Haji. Nah, jauh sekali subhanahu wa ta'ala mungkin zaman dulu Pak Haji belum ada yang ahli tadi ilmu hisab. Belum ada yang ahli ilmu ru'yatul hilal. Nah, mungkin zaman dulu ya monggo saja. Sekarang pun juga monggo dipersilahkan. Di antara jamaah kita ada yang menetapkan isbat Ramadan dengan tadi abugi, alif, rebu, wage. Ya monggo dipersilahkan. Saya baca di media, di berita itu bahwasanya Jumat kemarin baru puasa Pak Haji. Nah, Jumat kemarin baru puasa. Jadi kalau yang tadi pakai alam itu duluan, Rebu udah puasa. Kemudian yang istikharah itu Selasa sudah puasa Pak Haji. Ya, lah giliran yang ini yang pengen mau wage kliwon itu malah terakhir. Nah, kalau puasanya terakhir, hari rayanya juga terakhir. Yang lain-lain sudah makan, dia masih puasa nanti. Nah, dan sekalian subhanahu wa ta'ala, walaupun toh dalam kajian fikih tidak sah, akan tetapi kita sesama jamaatul muslimin dan muslimat, dan sekalian wajib untuk yaitu apa? Menghormati yang namanya bertoleransi. Dan sekalian melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian fikih. Ketika seseorang dia pergi ke sana, pinggir laut sana, ke Pulau Pasaran sana, diikuti satu orang yang adil, ahli ibadah. Dia sama-sama melihat. Dan sekalian Allah Subhanahu wa taala, maka bagi dia, ya, dalam kajian fikih, bagi dia dua orang ini wajib puasa. Kenapa? Satu melihat dan satu menjadi saksi. Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Yang kedua, sekarang bukan person tapi lembaga, elemen masyarakat. Allah Subhanahu wa taala punya tim. Wah, punya tim Pak Haji. Yang pada akhirnya mereka berangkat, yaitu apa? Ke Gunung Teluk Pak Haji. Gunung Betung.
sana. bawa rangselnya itu supermi naik sana. Sekalian subhanahu wa ta'ala, ini atas nama elemen Pak Haji. Ini mohon maaf, saya tidak bicara A, B, C. Ini elemen ataupun elemen masyarakat A, B yang ditunjuk, yaitu apa? Untuk melihat hilal. Dia merekomendasikan, disumpah dalam belum berangkat itu disumpah oleh ketuanya, kira-kira kan gitu Pak. Yang pada akhirnya dia melihat, disaksikan satu orang yang adil, maka bagi dia dan kelompoknya maka wajib puasa. Bagi dia, bagi mereka dan kelompoknya itu wajib puasa. Nah, sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebuah negara NKRI. Ya, di situ ada Departemen Agama. Departemen Agama mengangkat berapa orang, berapa pegawainya, diletakkan di beberapa titik seluruh Indonesia, ada 100 sekian. Mereka disumpah Pak Haji. Yang pada akhirnya semuanya itu melihat. Mereka ngomong sama Menteri Agama. Kira-kira gitu Pak Haji. Setelah ngomong, sekalian semua karena disumpah tadi dan disaksikan, ngomong sama Menteri Agama, yang pada akhirnya Menteri Agama atas nama negara, bukan Menteri Agamanya. Menteri Agama itu Menteri Agamanya Menteri Agama 5 negara, 5 agama itu. Terus Subhanahu wa ta'ala bukan atas nama pribadi, tapi atas nama Menteri Agama Islam. Terus Subhanahu wa ta'ala menetapkan isbat Ramadan. Maka ketika seperti itu semuanya, yaitu Jamaatul Muslimin Muslimat wajib puasa. Makanya mohon maaf Pak Haji, dulu ada masalah yang dicakung, mungkin masih ingat yang dicakung. Yang lain-lain itu nggak kelihatan Pak. Ya, yang lain-lain itu nggak kelihatan. Padahal di Jakarta itu ada beberapa titik nggak kelihatan. Tapi yang dicakung ini, itu dia melihat dan disaksikan satu orang. Berarti bagi dia dan bagi satu orang ini dan yang mengikuti kelompoknya itu wajib puasa. Nah, yang lain bagaimana? Sekalian Subhanahu wa ta'ala, yang lain kita sebagai orang awam namanya ulil amri. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri. Jadi sekalian Subhanahu wa ta'ala, ciri-ciri orang yang beriman taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada pemerintah selagi pemerintah tidak berbuat maksiat. Jadi sekali lagi sekalian Subhanahu wa ta'ala, ini ilmu dalam menetapkan isbat Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan petunjuk dan hidayah, kekuatan iman dan Islam dan batin untuk menyempurnakan Ramadan tahun ini. Amin Allahumma amin. Waktu sudah menunjukkan jam sekian. Materi ini yang dapat disampaikan tentang menetapkan isbat Ramadan sambil menunggu waktu Isra pada bagian yang kedua. Mohon maaf Bapak-bapak, ini tidak ada kueh-kueh. Ini kadang-kadang bingung ini, mana ini tukang khidmatnya ini, mana ini. Sekalian Subhanahu wa ta'ala, ya, karena ini Ramadan, insya Allah kueh-kuehnya nanti sore Pak Haji. Nanti dikirim ke rumah masing-masing Pak Haji. Iya. Sekalian melakukan Subhanahu wa ta'ala, untuk pada bagian yang kedua adalah dialog, diskusi. Mungkin ada yang mau ditambah, ada yang mau disampaikan yang masih berkenaan dengan materi ataupun di luar materi, yang masih berkisar ibadah, muamalah, muasyarah dan akhlak. Untuk mengamali Pak Ustadz, monggo silahkan dipandu, diawali dari sebelah kanan.